bersama-sama mengenai bagaimana kita membuat target dan perencanaan untuk bisnis kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, ada baiknya untuk saya kembali mengingatkan buat keluarga besar HDI semuanya untuk bisa menjaga kesehatan Anda semua masing-masing, karena saat ini Bapak Ibu, kita memang tidak boleh terlalu khawatir berlebihan karena itu justru akan membuat sistem imun tubuh kita turun. Tetapi yang paling penting justru bagaimana kita bisa selalu waspada, karena saya baru saja bertemu ya dengan banyak orang selama 2 hari terakhir ini. Ada hal-hal yang terjadi keanehan di tengah masyarakat kita, yaitu beberapa orang yang saya jumpai saat ada di jalan itu kemudian saya di tol kemarin, terus kemudian saat saya sampai di transport center, saya bertemu dengan beberapa orang, dan anehnya beberapa orang mengatakan, corona sudah hilang kan? Saya tanya, loh kenapa? Loh, PSBB dicabut berarti corona sudah hilang kan? Saya langsung kaget gitu ya. Dan ternyata yang mengatakan seperti itu bukan cuma 1-2 orang, ya, yang mengatakan seperti itu justru sangat banyak, Bapak Ibu. Dan seperti kita tahu, bukan berita hoax, ya. Jadi banyak sekali justru dari Surabaya dan Jawa Timur berita yang tidak mengenakan ya buat kita semua, bahwa semakin banyak orang yang hari ini mereka bahkan satu keluarga pun banyak yang meninggal gitu ya, orang tuanya meninggal semua dan bahkan anak-anaknya langsung menjadi yatim piatu ya. Jadi please stay healthy, tingkatkan terus imunitas tubuh Anda semua, karena justru ini hal yang terpenting bagi kita semua. Dan bagi Anda yang mungkin baru mengikuti Hello Good Morning hari ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa bertanya kepada rekan kerja upline Anda yang mengundang Anda ke dalam acara ini, juga menanyakan begitu banyak testimonial ataupun kesaksian dari mereka-mereka yang sudah menggunakan produk AD ini dan mereka mendapat manfaat serta kesembuhannya. Ya, oke, saya langsung akan mulai Bapak Ibu sekalian untuk sharing saya pagi hari ini, dan kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ada hal yang menarik adalah pada saat saya bilang mengapa banyak orang itu di HDI itu gagal gitu ya. Karena yang terjadi justru banyak dari kita saat menekuni bisnis ini tidak membuat perencanaan. Nah, saya menganalogikan bahwa orang yang tidak membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan untuk gagal. Kita kalau mau narik hal yang umum, sebetulnya ini bukan hanya di ADI, tetapi seperti dari survei majalah Forbes sendiri, kurang lebih 8 tahun yang lalu, diungkap bahwa dari 100 bisnis yang dibuka pada saat itu, ya, setelah 1 tahun, bisnis itu yang terjadi adalah yang bertahan hanya tinggal 50%. Dan setelah itu apa yang terjadi? 5 tahun berikutnya, bisnis itu yang bertahan cuma hanya tinggal 20%. Sisa 80%-nya kemana? Gagal semua. Dan setelah 10 tahun, bahkan survei dari majalah Forbes itu menemukan fakta bahwa dari 100 bisnis yang dibuka itu ternyata 96%-nya itu gagal semua. Yang tersisa hanya 4%, tersisa 4% atau 4 bisnis gitu ya, kalau dari 100 yang dibuka. Bertahan atau tersisa itu bukan berarti mereka bikin profit yang besar, bukan berarti bisnisnya sukses, tetapi banyak dari mereka yang justru dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Dan dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari bisnis-bisnis itu kenapa mereka gagal, karena mereka tidak membuat perencanaan. Sehingga sama halnya dengan merencanakan untuk gagal. Sama dengan pada saat kita menekuni bisnis HD ini, maka rekan-rekan sekalian, penetapan rencana itu adalah hal yang sangat penting sekali rekan-rekan. Dan tentunya di sini banyak orang yang tidak bisa membuat rencana karena mereka tidak membuat yang namanya target atau goals terlebih dahulu. Nah, pagi hari ini saya akan sharing, tapi tentunya saya tidak bisa sharing secara full karena materi yang saya bagikan ini hanya 30 menit di pagi ini, tapi kalau saya membagikan materi ini secara full, ini butuh waktu kurang lebih sampai dengan 2 jam.
Tapi kiranya kita akan memulainya dulu dari yang pertama, sehingga setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa mulai membangun perencanaan Anda dengan cara membuat dipacu. Dipacu ini adalah singkatan dari D adalah dreams atau target atau goals yang kita buat. Ya, betul sekali. Banyak orang di bisnis HD ini mereka menjadi gagal karena mereka dari awal tidak pernah menetapkan target. Atau bahkan salah dalam menetapkan target. Contoh, join di bisnis ini modal 150.000. Tapi target yang ditentukan, misalkan ya, saya target adalah BEP di bisnis HD ini. Ya, maka BEP-nya cuma hanya 150.000 rupiah. Maka saya percaya yang terjadi ya, begitu menjual madu 1 kilo satu aja harga ecer ya, itu sudah BEP, dan itu yang membuat akhirnya kita gagal ya. Karena dalam hal ini dia salah membuat perencanaan karena dia salah membuat target karena targetnya terlalu kecil. Nah, di sini mari saya mengajak pada Bapak Ibu semuanya bahwa mengacu bahwa HD ini bisnis, maka kita harus menetapkan dulu yang namanya target. Nah, ini yang menjadi susah di HDI. Kenapa? Karena modal yang terlalu kecil ini sehingga kadang-kadang banyak dari kita menganggap bisnis ini adalah bisnis yang kecil. Nah, di pertemuan kedua hari Selasa kemarin saya sempat berbicara mengenai 3 faktor yang utama dalam menentukan sebuah bisnis tersebut. Bagi yang belum mendengarkan nanti bisa mendengarkan yang hari Selasa ya rekan. Nah, di sana saya membahas bahwa mengapa kita memilih bisnis HD ini, dan HD ini dikatakan the best business now karena kita punya tingkat ROI atau return on investment yang sangat tinggi. Nah, tetapi kalau kita tidak pernah mengikuti pertemuan ataupun ikut trainingnya, kita jadi nggak paham gitu ya. Kita berpikir adalah dengan modal yang kecil, berarti ini bisnis kecil. Sehingga akhirnya kita nggak pernah menentukan target yang besar. Nah, rekan-rekan sekalian, akhirnya banyak orang yang menjalankan bisnis ini itu mengalir. Atau mereka menjalankannya masih dalam konteks ini bisnis upline-nya. Contoh, kalau nggak ditelepon sama upline-nya, kalau di grup upline-nya nggak teriak-teriak untuk ikut pertemuan, ataupun upline-nya itu mengajak untuk mendengarkan CD, membaca buku, kita masih belum punya kesadaran untuk mau belajar sendiri. Kenapa? Karena mungkin mindset kita masih ini adalah bisnis upline. Tetapi pada saat kita menekuni bisnis ini dari awal saja, kita sudah mulai menentukan yang namanya target atau dreams atau goals kita. Maka percayalah, kita pun akan bergerak, kita pun akan action sesuai dengan target tersebut. Mari kita lihat, dipacu ini tadi singkatannya adalah pertama, dream, target atau goals. I adalah information. Pada saat kita ingin mengejar target tersebut, maka ada sebuah informasi yang kita harus collect untuk menjamin kita bisa membuat planning atau perencanaan. Sebagai contoh, saya ingin punya income 5 juta per bulan di HDI. Maka informasi apa yang saya paling butuhkan? Daftar nama. Itulah kenapa di pos kita diajak pertama kali untuk membuat daftar nama. Karena daftar nama itu ibaratnya kalau di perusahaan roti, daftar nama itu adalah bahan baku utamanya, yaitu tepungnya. Di bisnis HD ini, informasi, ya bahan baku utama adalah daftar nama. Nah, sudahkah Anda membuat daftar namanya? Karena itu adalah calon prospek yang harus segera kita tuju, rekan-rekan sekalian. Berikutnya, dari informasi yang kita miliki, kita membuat planning. Nah, saat planning, perencanaan dibuat, maka inilah guidance yang harus kita ikuti saat membangun bisnis kita. Tapi apa yang terjadi? Terkadang perencanaan hanya bagus saat direncanakan, tapi tidak akan mendapatkan hasilnya kalau kita belum action. Karena semua perencanaan itu hanya sebatas apa yang kita pikirkan. Tapi hasil itu adalah dari apa yang kita lakukan, rekan-rekan. Nah, untuk menjamin apa yang kita lakukan ini tadi betul-betul terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, seorang pengusaha harus melakukan C, yaitu apa? Controlling. Sudahkah kita membuat kontrol setiap 1 mingguan bahwa kalau saya hari ini membuat target menjadi seorang diamond leader, bahwa setiap minggu berarti minimal saya sudah harus bisa membentuk 1 jalur manajer yang baru. Oke,
Saya tahu banyak dari Anda mungkin yang masih baru, Anda mungkin bingung dengan apa yang saya sharingkan, tapi nggak perlu khawatir. Setelah slide ini, saya akan berbagi pada Anda rekan-rekan untuk mengenai bagaimana secara prakteknya langsung. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat kita sudah melakukan controlling, maka target yang sudah dibuat pasti akan kita evaluasi. Bagaimana perencanaannya, bagaimana actionnya, bagaimana controllingnya, kita harus evaluasi. Kalau sampai target itu tidak kena, berarti ada hal yang salah yang harusnya kita evaluasi. Dan saya punya rumusan sederhana buat rekan-rekan bahwa banyak sebuah perusahaan, bahkan saat kita hari ini mungkin kerja di sebuah perusahaan atau kantor ya, seringkali para pimpinan atasan atau kita yang punya bisnis sendiri, seringkali kita melakukan evaluasi itu menunggu 1 bulan. Kadang-kadang ada yang menunggu sampai 1 semester. 1 semester 6 bulan berlalu baru kita kepikir untuk membuat evaluasinya. Saya punya rumusan sederhana. Kalau Anda ingin bisnis Anda maju, jangan evaluasi 1 bulanan. Tapi evaluasilah bahkan harian. 1 hari ini, apa yang sudah Anda lakukan? Bagaimana hasilnya? Kalau plus, apa yang membuat tadi hasilnya plus atau baik itu tadi? Kalau minus, apa yang membuat hasilnya menjadi minus atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dari situ, kalau kita tidak paham, maka lakukanlah proses evaluasi ini di saat awal Anda menekuni bisnis HDI. Butuh yang namanya konsultasi kepada upline Anda, rekan-rekan. Jadi, pastikan Anda juga meluangkan waktu untuk konsultasi dengan upline Anda. Oke, nah kita langsung saja rekan-rekan untuk membuat praktek dari dipacu ini bagaimana ya Pak Nugroho. Nah, ini saya akan mengambil sebuah contoh yang sederhana yang sering saya sharingkan kepada rekan kerja saya, dan ini nanti bisa Anda pakai juga rekan-rekan, sehingga setidaknya ada sebuah contoh. Oke, mari kita akan mulai yang pertama rekan-rekan. Oke, kita akan mulai dulu. Yang pertama, nah, kira-kira rekan-rekan, saat kita membuat target untuk bisnis kita di HDI ini. Nah, teman-teman semua, kita buat dari target. Oke, saya mohon maaf kalau tulisan saya nggak terlalu bagus ya, karena ini nulisnya di layar, jadi kadang-kadang kurang presisi. Tapi nggak apa-apa, setidaknya ini akan membuat Anda bangun karena untuk melihat ya, ini tulisan nih hurufnya huruf apa ya. Oke, stay tune ya guys. Oke, kita akan mulai. Rekan-rekan sekalian, misalkan ini, kita membangun sebuah bisnis konvensional yang modalnya 500 juta untuk tempat, untuk stok barang, untuk fasilitas, untuk pegawainya. Kira-kira rekan-rekan, untuk Anda bisa mendapatkan net profit dari bisnis yang modal 500 juta itu, maka Anda harus menghitung yang pertama adalah berapa lama BEP-nya. Berapa lama break even point-nya. Hari ini bisnis konvensional dengan persaingan bisnis, dengan dunia internet, semua orang punya peluang yang sama untuk mendapat barang, produk, dan juga menjualnya baik secara online dan offline. Hari ini, bisnis yang terbaik untuk menghitung BEP saja paling enggak 3 sampai dengan 4 tahun, rekan-rekan. Seperti beberapa franchise yang dijual, yaitu di industri retail, kita mengetahui bahwa yang Maret-Maret itu, mereka pun menganjurkan pada kita di awal untuk mengontrak bangunan, itu minimal di angka 4 tahun. Setidaknya akan menjadi lebih bagus menurut mereka adalah 5 tahun. Kenapa? Karena itu angka yang ditetapkan untuk break even point dari bisnis kita. Berarti rekan-rekan, untuk mendapatkan net profit itu butuh sebuah perjuangan yang cukup panjang. Itulah kenapa kalau bukan orang yang betul-betul kelebihan uang, mereka pasti akan berpikir ulang untuk membangun yang namanya franchise retail yang hari ini di Indonesia sangat ngetren. Nah, mari kita sekarang bicara HDI. Kalau saya membandingkan dengan HDI. Kira-kira rekan-rekan, kalau 1 bulan Anda mendapat pendapatan 2 juta per bulan. 2 juta per bulan Anda ini bisa dikatakan sebagai net profit atau tidak? Yes, itu net profit. Anda hanya cukup mengeluarkan biaya bulanan pribadi yang dipotongkan
hanyalah berupa telepon dan ongkos transport. Tapi mari kita lihat secara bisnis. Perlukah Anda menggaji pegawai lagi? Perlukah Anda menstok barangnya? Perlukah Anda untuk sewa tempatnya di seluruh Indonesia? Tidak perlu, bukan? Sehingga rekan-rekan, pada saat kita mulai menekuni bisnis ini, kita harus betul-betul mempelajari bahwa karakteristik apa yang kita lakukan di bisnis ini itu berbeda dengan apa yang dilakukan di bisnis konvensional. Apple to apple-nya, pembandingnya dari apel ke apelnya, nggak bisa disamakan. Ini apple to orange ya, apple to durian gitu ya pembandingnya. Kenapa rekan-rekan? Di konvensional mungkin saat Anda membangun retail, mungkin satu hari Anda bisa menerima omset gitu ya, taruhlah 3 juta. Oke, kalau dikali 30 bulan mungkin 90 juta. Tapi itu bukankah masih omset? Masih harus dipotong dengan HPP menjadi gross profit. Setelah dari sana ada gross profit, Anda masih harus potong dengan biaya operasional, fix dan juga variable cost-nya. Setelah Anda potongkan semua, baru Anda mendapat net profit-nya. Kira-kira berapa net profit-nya di bulan tersebut? Tapi mari kita lihat, net profit yang diterima masih harus dibayarkan untuk menjadi perhitungan break-even point. Ya, intinya satulah. Intinya pusing lah, gitu ya. Tetapi saya ingin mengajak pada Anda, kalau misalkan hari ini kita membuat perencanaan target 4 bulan ke depan. Kemudian kita mentargetkan bahwa setelah 4 bulan ke depan kita memiliki pendapatan 8 juta per bulan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pikirkan hari ini Anda terjun di bisnis HDI. Anda punya komitmen seseorang yang dewasa, komitmen. Meskipun secara pengetahuan dan kemampuan, setiap orang yang baru join di HDI itu dinamakan bayi. Karena dari awal pasti ya belum tahu apa itu manfaatnya produknya. Ya itu hal yang wajar, tetapi kita bisa mempelajarinya dengan sangat cepat. Mungkin kita bayi dalam hal pengetahuan dan kemampuan, tetapi dalam hal komitmen, kita dewasa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau dalam waktu 4 bulan ke depan, Anda membangun bisnis HDI ini, Anda menerima pendapatan 8 juta yang kita sepakati bersama bahwa ini adalah net profit. Anda tidak perlu keluar gaji karyawan, tidak perlu keluar stok barang, tidak perlu membutuhkan lagi yang namanya mengeluarkan peralatan termasuk membayar listrik, air, telepon. Kira-kira menurut Anda Bapak Ibu, kalau Anda bisa mendapatkan angka 8 juta per bulan itu, bagus atau tidak Bapak Ibu? Oke, bagus bukan? Tapi saya tahu ada dari Anda yang mungkin mengatakan, Pak Nugroho, saya ingin 30 juta, 50 juta, 100 juta. Tenang aja, saat nanti target ini kita buat, kemudian nanti saya akan breakdown menjadi perencanaannya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Anda bisa langsung nanti menerapkan kalau misalkan Anda ingin menghitungnya menjadi 20 juta, Anda tinggal membuat breakdown yang sama dari apa yang sudah saya bagikan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita mulai dulu. Menurut Anda hari ini, 8 juta per bulan dalam waktu 4 bulan, menurut Anda bagus atau tidak? Kita bicara hari ini, kalau kita dalam kondisi sekarang ini, di kantor, peluang kerja yang sangat sulit, kondisi kantor yang hari ini banyak melakukan layoff atau PHK, kalau kita bisa segera membangun bisnis yang punya pendapatan 8 juta per bulan, luar biasa bukan? Mari kita mulai Bapak Ibu. Bagaimana cara kita membuatnya? Kita buat menjadi simple dan sederhana. Oke? Kita lihat dulu. Seperti ini, Bapak Ibu. Maka kita akan mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Untuk mendapatkan income 8 juta per bulan ini, maka kita harus membreakdown-nya dari bulan yang pertama. Oke? Kita lihat dulu. Kita punya target dari awal pertama untuk memanfaatkan yang namanya bonus sponsoring kita. Bonus sponsoring yang akan diberikan sebesar 27,5%. Oke, kita manfaatkan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat masif yang bisa Anda dapatkan di awal Anda merintis. Oke, misalkan miliki komitmen. Setiap bulan, usahakan
untuk Anda mendapatkan 8 paket isi starter. Wah, Anda pasti langsung bilang gini, Pak Nugroho, 8 paket isi starter tiap bulan, berat banget Pak Nugroho. Bapak Ibu, kita buat breakdown-nya. Kalau 8 paket isi starter per bulan, maka kita buat breakdown dibagi 4 minggu dalam sebulan, maka kita menemukan kita hanya cukup mendapatkan 2 paket isi starter per minggunya. Baik Anda part-time atau baik Anda full-time, saya percaya untuk mendapatkan 2 paket isi starter per minggu, Anda pasti bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bonus sponsoring ini aja, kalau Anda 1 bulan mendapatkan 8 paket isi starter, Bapak Ibu sekalian, maka yang Anda dapatkan adalah 4 pasang paket dikali dengan 620.000. Maka saya genapkan. Ya, yang Anda dapatkan adalah dari bonus sponsoring ini adalah senilai 2,5 juta rupiah. Oke. Maka untuk menjamin dalam waktu 4 bulan ke depan Anda mendapatkan pendapatan 2,5 juta, itu sangat mudah. Pastikan untuk Bapak Ibu sekalian punya komitmen setiap 1 bulannya mendapatkan 8 paket, yang mana Anda breakdown minggu pertama harus mendapatkan 2 paket isi starter. Kita coba taking action dan kemudian kita lakukan yang namanya controllingnya. Mengapa saya belum bisa? Misalkan minggu ini saya masih dapat 1. Berarti minggu depan saya harus mendapatkan 3. Karena apa? Bahasa Jawanya nyauri utang, ya toh, balas utang dari minggu yang lalunya, menambahkan 1 dari minggu yang lalunya. Nah, mengapa kemarinnya luput? Kita evaluasi. Mungkin daftar nama kita terlalu sedikit. Mungkin kita terlalu bergerak di orang yang sama, penolakan yang sama dari orang-orang itu terus, dan kita tidak beranjak untuk mencari orang-orang yang lain. Mungkin kita terlalu banyak menghakimi orang-orang yang lain dengan kita mengatakan mereka nggak mungkin maulah, mereka nggak mungkin bisa. Nah, rekan-rekan, ini adalah proses dipacu yang betul-betul Anda lakukan dengan baik. Oke, lihat rekan-rekan. Berarti selama 4 bulan ke depan, dari safety income bonus sponsoring aja, Anda sudah mendapatkan 2,5 juta per bulannya. Tetapi, saya ingin mengajak pada Anda berikutnya. Bagaimana caranya di bulan keempat ini tadi bisa menjadi 8 juta per bulan. Ini yang ingin kita kejar, bukan? Maka saya akan memulai dengan membuat bagaimana kita bisa memaksimalkan yang kedua, yaitu dari bonus override kita. Ini adalah kekuatan bisnis HDI, rekan-rekan. Mari kita lihat, bonus override yang bernilai 5% ini tadi, ini akan membuat kita punya yang disebut dengan passive income. Saya akan membreakdownnya paling sederhana, berarti bagaimana dalam waktu kurang lebih 4 bulan ke depan, saya harus punya omset berapa ini? Nah, kita buat sekarang. Bapak Ibu, berarti dari kekurangan 8 juta ini tadi, kalau kita minuskan dengan 2,5 juta, kita potong dengan 2,5 juta-nya, maka di sini keluar angka 5,5 juta. Oke? Ini yang harus kita kejar. Oke, dari bonus override-nya. Tetapi saya akan genapkan untuk menjadi 6 juta saja, biar gampang. Dari bonus override kita kejar 6 juta dalam waktu 4 bulan ke depan. Bagaimana caranya? Begini rekan-rekan. Kita ada rumusan bahwa bonus yang kita terima itu rumusannya sama dengan omset, omset dikali dengan 5%. Seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bonus yang kita hendaki adalah berapa ini? 6 juta. 6 juta sama dengan omset dikali dengan 5%. Maka kita akan menemui bahwa omset yang kita butuhkan adalah 6 juta dibagi dengan 5%. Maka kita akan menemukan angka yaitu 120 juta BV. Ini adalah omset yang harus kita kejar
selama kurun waktu 4 bulan. Oke, saya akan ulangi ya Bapak Ibu, bahwa rumusan bonus itu adalah omset dikali dengan 5%. Karena override bonus kita adalah sebesar 5%. Jadi dari bonus jaringan yang akan membuat Anda punya passive income. Oke, kalau kita menghendaki bahwa dari bonus override ini adalah senilai 6 juta, maka dengan rumusan yang ada, 6 juta sama dengan omset dikali dengan 5%. Maka berapa omset yang kita butuhkan? 6 juta dibagi dengan 5%. Keluarnya adalah angka 120 juta BV. Nah, maka kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau dengan 120 juta BV ini, bagaimana kita membreakdownnya menjadi perencanaan ini, sehingga kita menjadi lebih mudah dalam mencapainya. Kita lihat Bapak Ibu, dengan skema yang pertama. Berarti kita harus punya omset 120 juta BV dalam waktu 4 bulan. Nah, misalkan kita di sini hanya punya 1 orang rekan kerja saja, yaitu A. Maka yang terjadi, kita harus memastikan A ini harus punya omset 120 juta BV setelah 4 bulan. Karena jalur kita hanya 1. Maka kalau kita breakdown per bulan, maka si A ini tadi membutuhkan rekan-rekan sekalian, yaitu per bulannya 120 juta BV dibagi dengan 4 bulan. Berarti dalam waktu 1 bulan, si A ini sendiri harus memiliki omset sebesar 30 juta BV per bulannya. Kira-kira bagaimana menurut Anda rekan-rekan? Gampang atau susah? Atau mungkin Anda masih bingung? Wajar ya kalau masih bingung. Saya akan tuliskan bagaimana kalau lewat alternatif yang kedua, kita akan menghitungnya. Seperti ini. Misalkan ini kita, omset yang kita butuhkan 120 juta BV. Oke, ini alternatif kedua. Bagaimana kalau misalkan kita punya 2 jalur rekan kerja, yang mana masing-masing adalah mereka, beban ini akan terbagi menjadi 60 dan 60 pada A dan B. Jadi A 60 juta BV, B 60 juta BV. Kira-kira menurut Anda, dengan A dan B masing-masing 60 juta BV dan harus dikejar dalam waktu 4 bulan, kira-kira menurut Anda, lebih mudah mana rekan-rekan? Cara yang pertama atau kedua? Pasti lebih mudah yang kedua. Tapi mari kita lihat dengan alternatif cara yang ketiga. Misalkan kita di sini masih sama, target kita adalah 120 juta BV dalam waktu 4 bulan. Bagaimana kalau misalkan kita breakdown rekan-rekan menjadi 5 jalur rekan kerja? Misalkan di sini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Maka kalau 120 juta BV saya bagi 5 jalur, maka akan menjadi 24 juta BV per orangnya masing-masing. Dan 24 juta BV ini sama seperti yang di atas, alternatif pertama dan kedua. Kalau dibagi dalam waktu 4 bulan mereka mengejarnya, maka ini saya rasa akan menjadi alternatif yang lebih baik daripada yang pertama dan kedua. Kenapa rekan-rekan? Kalau A, B, C, D, dia mengejarnya dalam waktu 4 bulan, maka saya akan membagi 24 juta, saya bagi 4 juta per bulan, rekan-rekan. Maka angka yang keluar adalah hanya 6 juta BV per bulannya. Baik A, B, C, D, E, per bulannya hanya membutuhkan angka 6 juta BV. Kira-kira rekan-rekan sekalian, untuk mencapai angka 6 juta BV per bulan ini, jauh lebih masuk akal dibanding dengan bagaimana alternatif pertama dan kedua, bukan? Kita lihat sekarang, kalau 6 juta BV ini Pak Nugroho, berarti apa yang harus saya lakukan Pak Nugroho? Berarti perencanaan dari alternatif ketiga inilah yang kita ambil. Yes, saya setuju. Yang ketiga inilah yang kita ambil. Berarti apa yang harus kita lakukan? Simple banget Bapak Ibu. Berarti kita sudah melihat, ya. Kalau kita lihat di sini berarti bulan pertama ini
segera rekan-rekan sekalian, saat Anda memiliki 5 orang rekan kerja yang mau bergerak aktif dengan Anda, pastikan masing-masing dari mereka punya omset 6 juta BV, 6 juta BV, 6 juta BV semua. Maka total omset Anda adalah 24 juta BV. Oke? Cukup jelas ya, rekan-rekan? Halo? Atau bingung? Ya? Oke. Ini bingung? Enggak ya? Kalau Anda benar nulis 24 juta BV berarti salah. Iya, saya memang sengaja. Berarti yang dibutuhkan adalah 30 juta BV. Oke? Masing-masing orangnya 6 juta BV, oke? Masing-masingnya, tapi dikalikan dengan 5 orang. A, B, C, D, E. Maka omset Anda di bulan pertama adalah berapa? 30 juta BV. Oke, cukup jelas. Mari kita buat perencanaan sekarang begini. Pada saat Anda membantu rekan kerja Anda A untuk bisa mendapatkan omset 6 juta, maka perencanaan yang harus kita buat adalah sama dengan nanti B, C, D, dan E. Yaitu rekan-rekan, kita ambil pemisalan 6 juta BV, oke, rekan-rekan. Di mana, rekan-rekan, kita breakdown. Kalau misalkan tiap satu orang rekan kerja kita itu omsetnya adalah 1 juta BV per satu orang rekan kerja. Maka dalam waktu 1 bulan itu, kita hanya membutuhkan 6 orang saja rekan kerja yang ada dalam jaringan A. Dan termasuk sama ini dalam jaringan B, C, D, dan E. Karena 6 juta ini di breakdown per orang hanya 1 juta BV. Oke, berarti satu jaringan A kita membutuhkan 6 orang yang bergabung, B juga 6 orang, C juga 6 orang, D juga 6 orang, dan E juga 6 orang, rekan-rekan. Maka dengan seperti ini kita sudah mulai tahu arahan rekan kerja kita, arahan bisnis kita, ya, bahwa kita saat nanti memiliki 5 orang rekan kerja yang mau aktif, segera bantu mereka, segera dampingi mereka presentasi, agar tiap jalur itu punya 6 orang rekan kerja. Minimal rekan-rekan sekalian, kalau andai kata Anda mencari 6 ini pasti akan tercapai. Kenapa? Karena kadang-kadang ada dari rekan kerja kita yang belanjanya bisa 1,5 juta. Kadang ada yang belanjanya bisa 2 juta BV. Nah, saya mengambil angka ini yang paling minim pada saat Anda membangun satu jaringan yang berisikan dengan 6 orang rekan kerja berada di dalamnya, maka rekan-rekan, di sini total omset Anda minimal 6 juta itu pun akan tercapai, rekan-rekan. Oke. Ini di bulan pertamanya. Oke, jadi baik A, B, C, D, dan E itu masing-masing punya omset 6 juta BV, berarti bagaimana kita membantu mendampingi rekan kita untuk punya 6 orang rekan kerja. Boleh aktif, yang kita harapkan malah aktif gitu ya, mau serius menekuni, tapi bisa jadi mungkin mereka hanya pelanggan yang pakai produk biasa, bisa jadi rekan-rekan. Nah, tetapi fokus kita sudah jelas. Dalam perencanaan kita, bagaimana kita mendampingi rekan kita mendapat 6 orang rekan kerja itu. Nah, sebetulnya hal ini menjadi sama pada saat kita membreakdown target ini di bulan yang kedua. Maka di bulan yang kedua, rekan-rekan sekalian, kalau kita di bulan yang pertamanya tadi masing-masing dari 5 orang rekan kerja kita nih, misalkan tadi 6 juta, maka di bulan kedua ini kita akan ajak mereka. Pada saat sudah punya 6 orang yang pertama, kita ajak 6 orang pertama ini juga membangun jaringannya. Sehingga yang dibutuhkan adalah rekan-rekan, masing-masing tiap jalur ini adalah sebesar 12 juta BV. Sehingga kalau 12 juta BV dikali dengan 5 orang ini rekan-rekan, maka total omset kita adalah senilai 60 juta BV. Maka orang yang ada per jalurnya, Anda cukup menambahkan kembali 6 orang tambahan. Dan ini juga berlaku sama kepada jaringan A, B, C, D, dan E. Maka dengan seperti ini, target 60 juta BV pun akan tercapai. Dan untuk catatan,
maka untuk mengejar target ini akan menjadi jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kalau awal pertama mungkin 6 orangnya kita masih mencari sendiri, tetapi kalau di bulan kedua 6 orangnya sudah bisa bersama dengan rekan kita mencarinya bersama-sama. Maka kita lihat rekan-rekan. Di bulan yang ketiga, bulan yang ketiga, dengan cara yang sama rekan-rekan, maka kita akan membreakdown bulan ketiga ini tadi dari 5 jalur rekan kerja kita, yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing dari mereka ini hanya cukup mendapatkan omset 18 juta BV. 18 juta BV. Maka kalau 18 juta BV dikali dengan 5 jalur A, B, C, D, dan E, total omset kita adalah 90 juta BV. Oke. Dan bagaimana sistem cara kerjanya? Masih sama rekan-rekan. Yaitu bagaimana tiap bulannya kita bantu kembali dari yang awalnya mereka 12 orang rekan kerja. Bagaimana bisa menjadi 18 orang, berarti cukup tambahkan 6 orang lagi yang bergabung dalam jaringan baik A, B, C, D, dan E. Maka omset 90 juta BV pun akan tercapai rekan-rekan. Nah, ini finalnya, ini bulan keempatnya, buat teman-teman semua bisa melihatnya. Maka di bulan yang keempat dengan cara yang sama untuk mengejar 120 juta BV sesuai dengan target dreams yang kita kejar, maka rekan-rekan kita akan bagi menjadi 5. Nah, di sini berarti masing-masing tiap orang 24 juta BV target secara jaringannya dari A, B, C, D, dan E. Maka di sini rekan-rekan, total omset kita adalah 24 kali 5, yaitu 120 juta BV. Yes! Di saat inilah, rekan-rekan sekalian, Anda mendapatkan bonus override-nya 5%, maka di sini akan keluar angka 6 juta rupiah per bulan. Dengan cara yang masih sama, yaitu baik jaringan A, B, C, dan E, C, D, dan E ya, yang mana masing-masing hanya membutuhkan tambahan lagi 6 orang per bulannya untuk tiap masing-masing jaringan A, B, C, D, dan E. Maka totalnya menjadi 6 juta per bulan. Ditambah dengan bonus sponsoring yang tadi Anda lakukan dengan komitmen, yaitu 1 bulannya mendapatkan 8 paket isi starter. Maka Anda mendapatkan tambahannya yaitu senilai 2,5 juta per bulan dari bonus sponsoring yang Anda lakukan karena Anda komit untuk mendapatkan 8 paket itu per bulan, 2 paket per minggu. Maka pendapatan Anda senilai 8,5 juta per bulannya. Dan ini Anda akan capai di saat Anda bulan yang keempat di HDI. Rekan-rekan sekalian, saat melihat skema ini, bukankah kita menjadi jauh lebih jelas bahwa bisnis hari ini bukan dilihat bahwa dari mana hasil akhirnya. Contoh, saat orang mulai merintis bisnis HDI ini, mereka membandingkan misalkan dengan bisnis usaha yang sudah dia rintis selama 20-30 tahun. Maka mereka akan mendapati, loh kok kecil? Nah rekan-rekan, bisnisnya baru 4 bulan di HDI dibandingkan dengan bisnis yang dia bangun 30 tahun. Ya jelas secara compare nggak fair seperti itu ya rekan. Tapi kalau kita mau melihat, yaitu bisnis yang ditinjau dari sisi yang disebut dengan progres atau pertumbuhan, maka kita bisa mendapati rekan-rekan, progres atau pertumbuhan dari bisnis kita, bukankah ini sebuah pertumbuhan bisnis yang sangat bagus? Rekan-rekan sekalian, kalau Anda melakukan dengan konsep yang sama sampai dengan bulan yang ke-12, minimal pendapatan Anda dengan Anda hanya menaikkan tiap jaringan 6 orang yang Anda bantu, pertumbuhannya 6 orang. Sampai bulan ke-12, kalau Anda mau menghitungnya, minimal pendapatan yang Anda terima adalah senilai 100 juta per bulannya. Rekan-rekan, kita mulai dari perencanaan jangka pendek dulu, yaitu dengan 4 bulan ke depan.
Bahwa kalau ada yang mengatakan di bisnis HDI, saya tidak dapat bonus, saya tidak dapat uangnya. Mungkin bisa jadi karena orang tersebut tidak membuat perencanaan dari awal. Kenapa mereka tidak membuat perencanaannya? Karena mereka tidak membuat targetnya. Saat target ini dibuat, maka lihat rekan-rekan, semuanya menjadi terconnected. Anda menjadi jauh lebih jelas arahannya, Anda jauh lebih memahami. Berarti saat ini, apa yang harus saya lakukan? Pertama, teruslah melebar. Jangan pernah berhenti melebar sebelum Anda mendapatkan 5 orang rekan kerja yang aktif, rekan-rekan. Kalau Anda membuka rekan kerja dengan tadi kita komit 8 rekan kerja yang Anda sponsori mengambil paket isi starter, rekan-rekan, maka rekan-rekan sekalian, ini akan membuat kita akan menemukan source ataupun sumber daya yang memungkinkan tiap bulannya ada dari mereka yang akan menjadi aktif. Itulah kenapa alasan saya mendorong Anda untuk tiap bulannya membuka kembali minimal 8 jalur yang mengambil paket isi starter. Nah, dengan seperti itu, maka yang pertama, potensi kita untuk mencapai 5 orang rekan kerja aktif akan bisa kita capai dengan sangat cepat. Jangan pernah berhenti melebar. Kalau Anda masih menemukan rekan kerja yang belum mau serius, nggak apa-apa rekan-rekan, di follow up 1 bulan sekali. Anda bisa membuka lagi yang lain, Anda bisa membuka terus. Jangan habiskan fokus dan pikiran Anda kepada mereka-mereka yang belum mau aktif, rekan-rekan. Jadi fokuskan justru pada saat Anda sudah mulai membuka rekan kerja, fokuskan pada yang mau aktif. Begitu Anda melihat ada yang mau aktif, segera dampingi mereka dan secara gampang. Pastikan mereka dalam 1 bulan bisa melakukan perekrutan 6 rekan kerja. Baik itu menjadi konsumen, baik itu mereka mau aktif, rekan-rekan. Dengan Anda bantu tiap jalurnya mendapatkan 6 orang rekan kerja tiap bulannya. Dan dari 5 jalur yang Anda kembangkan, maka Anda lakukan terus itu konsisten 4 bulan. Minimal pendapatan di tangan 8,5 juta per bulannya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dari manapun latar belakang dan pekerjaan Anda sebelumnya, bagi saya ini adalah sebuah angka yang menarik yang bisa menjadi target dan tujuan pertama kita untuk mulai lebih serius menekuni bisnis HDI. Karena kita sudah bisa melihat berarti berapa orang yang harus kita sponsori. Rekan-rekan sekalian, sebuah bisnis mau berapapun modalnya, tanpa sebuah komitmen tidak akan pernah menjadi sukses. Sama halnya dengan di bisnis HDI yang hari ini kita sama-sama tahu dengan modal yang minimal. Justru dibutuhkan komitmen yang lebih. Karena saya selalu menganjurkan kepada rekan kerja saya bahwa kalau Anda punya komitmen, maka duplikasi dalam jaringan akan terjadi. Anda juga dengan sangat cepat akan mendapat orang yang mau untuk komitmen. Seperti yang Anda mungkin sering dengar dari upline Anda atau dari Pak Julianto Eka Putra atau dari top leader Anda dalam sharing-sharing kesempatan yang mereka bagikan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa bisnis ini bisa menjadi sangat sulit. Tapi di satu sisi, bisnis ini bisa menjadi sangat-sangat mudah. Yang menentukan semuanya adalah diri kita sendiri. Bisnis ini akan menjadi sangat sulit kalau kita tidak menaruh hati dan komitmen saat menekuni bisnis ini. Tetapi bisnis ini menjadi sangat-sangat mudah kalau Anda menaruh komitmen yang ada di dalamnya. Di sanalah nanti akan tumbuh keyakinan dari rekan kerja Anda saat mereka melihat Anda semua jauh lebih komitmen. Mari rekan-rekan sekalian, angka-angka yang saya bagikan dalam Hello Good Morning hari ini tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya komitmen. Sebagai cerita penutup, rekan-rekan sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa
Indonesia dulu dikenal sebagai negara yang sangat luar biasa dan disebut sebagai Nusantara. Dan zaman masa kejayaan Indonesia pada waktu itu adalah dipegang pada kerajaan Majapahit. Dan berita sejarah yang ada semuanya konkret. Bahkan ada penulis sejarah dari Cina yang bernama Itsing pada waktu itu mengatakan, bahkan Indonesia pada waktu dipimpin oleh Majapahit pada waktu itu mencapai kejayaannya, dan bahkan kemajuan yang ada di Indonesia ini 500 tahun lebih maju daripada di Cina pada waktu itu. Rekan-rekan sekalian, tentunya ini membanggakan sekali. Tetapi mari kita nggak usah bernostalgia lama-lama, tapi kita mau mempelajari apa dan mengapa mereka pada waktu itu bisa menjadi sangat luar biasa. Ternyata rekan-rekan kalau kita mau melihat, ada seorang pemimpinnya waktu itu yaitu Raden Wijaya yang ditemani dengan seorang jenderal yang sangat terkenal yaitu Mahapati Gajah Mada. Dan Anda pernah mendengar pastinya Mahapati Gajah Mada dan Raden Wijaya punya sebuah sumpah yang sangat terkenal yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu berisikan yaitu saya tidak akan pernah makan palapa kalau Nusantara belum dipersatukan oleh Majapahit. Ini sebuah ungkapan idiom ya dari sang jenderal yang artinya adalah saya tidak akan pernah menikmati kesenangan sesaat saya sebelum tujuan mulia yang ada yaitu Nusantara dipersatukan oleh Majapahit. Ini hal yang sangat menarik rekan-rekan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Raden Wijaya dan Mahapati Gajah Mada itu sangat luar biasa sekali. Karena mereka punya sumpah palapa itu. Saya menerjemahkan hari ini, kita nggak perlu bersumpah ya rekan-rekan, tapi kita perlu berkomitmen. Komitmen apa yang sedang Anda bangun? Kalau Nugroho dulu, saya tidak akan pernah nonton bola sebelum saya Star Diamond. Dan itu saya lakukan. Komitmen inilah yang akan membuat kita mau betul-betul setia pada perencanaan kita. Setia pada hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menuju impian kita. Selamat berkomitmen rekan-rekan, dan saya tunggu Anda semuanya, pendapatan Anda 4 bulan ke depan minimal di angka 8,5 juta. Terima kasih sudah bersama dengan saya di Hello Good Morning 30 Minutes. Dan saya ngomong dulu, kemarin saya dikomplain oleh anak saya, Papa ngomong hello good morning 30 minute, ternyata Papa pertama kali 40 minute, dan terus kemudian 50 minute gitu. Anak saya komplain, terus besoknya 1 hour, besoknya 5 hour. Dasar Papa kalau ngomong nggak bisa di stop. Saya jawab anak saya, itu karena Papamu nak selalu do the best dalam setiap kesempatan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sukses selalu untuk Anda semua. Dan kalau Anda belum memahami apa yang tadi saya bagikan, karena mungkin Anda masih baru, segera konsultasi dengan upline Anda. Dan Anda bisa putar kembali, karena apa yang dibagikan dalam materi Hello Good Morning 30 Minute ini akan ada di channel Bill YouTube kita. Jangan lupa untuk klik ya subscribe dan juga bunyikan loncengnya, kalau juga kasih jempolnya untuk mendukung channel ini rekan-rekan, karena begitu ada video yang terbaru diupdate Anda bisa langsung mendengarkannya. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda, dan mari kita berkomitmen membayar harga di depan dulu dan kita akan menikmati kesenangan kita